Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lufiana Widyaningrum, mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Ekonomi, Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, kelas A, angkatan 2022, dengan NIM 2280 2241 018. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar organisasi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hanafi, SAP, MSI. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait materi macam-macam organisasi yang saya bagi menjadi 3 pokok bahasan, yaitu yang pertama ada pengertian organisasi, yang kedua macam-macam organisasi, dan yang ketiga yaitu ada studi kasus. Pokok bahasan yang pertama yaitu terkait pengertian organisasi. Apa itu organisasi? Menurut Robbins, organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Secara sederhana, organisasi dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang merupakan wadah atau sarana untuk mencapai berbagai tujuan atau sasaran. Organisasi ini memiliki banyak komponen yang melandasi, di antaranya terdapat banyak orang, tata hubungan kerja, spesialisasi pekerjaan, dan juga kesadaran rasional dari anggota sesuai dengan kemampuan dan juga spesialisasi mereka masing-masing. Setelah kita mengetahui tentang pengertian organisasi, selanjutnya kita akan membahas materi terkait macam-macam organisasi. Nah, macam-macam organisasi ini dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama, organisasi berdasarkan jumlah pucuk pimpinan, yang kedua, organisasi berdasarkan keresmian, yang ketiga, organisasi berdasarkan tujuan, dan yang keempat yaitu organisasi berdasarkan luas wilayah. Yang pertama yaitu organisasi berdasarkan jumlah pucuk pimpinan. Nah, di organisasi ini dibedakan menjadi 2, yaitu bentuk tunggal dan juga bentuk jamak. Mari kita bahas satu persatu. A. Organisasi bentuk tunggal. Organisasi bentuk tunggal merupakan jenis organisasi di mana pucuk pimpinan berada di tangan satu orang saja. Dalam artian, kekuasaan dan juga tugas pekerjaan berasal dari satu orang, biasanya ada pada pimpinan. Contohnya, bila dikaitkan dengan dunia pendidikan, disebut juga dengan rektor, dekan, ketua program studi, ketua departemen, dan juga sebagainya. Organisasi ini tentunya memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Suatu keputusan dapat diambil secara cepat karena yang memutuskan hanya satu orang saja, yaitu pimpinan, tanpa melalui pertimbangan bersama. Namun, keputusan yang diambil oleh satu orang saja belum tentu tepat. Maka dari itu, diperlukan adanya staf yang bisa menjadi penasihat untuk dapat memberikan bahan pertimbangan dengan catatan keputusan tetap ditentukan oleh pimpinan. Yang B yaitu organisasi bentuk jamak. Dalam bentuk organisasi ini, pimpinan adalah satu kesatuan yang terdiri dari beberapa orang, sehingga seluruh kekuasaan dan juga tanggung jawab dipegang oleh satu kesatuan tersebut. Jenis organisasi ini biasanya berbentuk presidium, dewan, komite, majelis, dan juga sebagainya. Salah satu contohnya yaitu Dewan Pimpinan Daerah atau DPD. Masing-masing pimpinan di dalam presidium, dewan, dan lainnya dipimpin oleh beberapa orang yang memiliki bagian tugas serta pertanggungjawabannya sendiri dengan satu koordinasi kerja. Organisasi bentuk jamak ini juga memiliki kelebihan maupun kelemahannya tersendiri. Dalam organisasi ini, pucuk pimpinan dipegang oleh beberapa orang. Maka, dalam mengambil keputusan ditentukan melalui suatu forum diskusi sehingga hasilnya lebih baik daripada keputusan yang diambil secara pribadi. Akan tetapi, adanya forum diskusi mengakibatkan keputusan tidak dapat diambil secara cepat karena membutuhkan waktu yang sedikit lama untuk menentukan keputusan bersama. Kedua yaitu ada organisasi berdasarkan keresmian. Dalam jenis ini dibedakan menjadi 2, yaitu organisasi formal dan juga organisasi informal. A. Organisasi formal. Organisasi ini kegiatannya dilakukan oleh beberapa orang dalam suatu kelompok secara sadar dan juga dikoordinasikan guna tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, sehingga orang-orang yang tergabung dalam kelompok tersebut mempunyai tujuan yang jelas. Adapun struktur organisasi ini menunjukkan suatu aliran hubungan yang menggambarkan hubungan wewenang
kekuasaan, dan juga tanggung jawab. Contoh organisasi formal yaitu perseroan terbatas atau juga disebut dengan PT, sekolah, negara, dan juga sebagainya. Jenis yang kedua yaitu organisasi informal. Organisasi ini disusun secara bebas dan juga spontan dengan keanggotaannya diperoleh secara sadar ataupun tidak sadar. Dalam organisasi informal ini tidak ada perincian secara tegas tentang tujuan organisasi. Biasanya bersifat sementara. Contoh organisasi informal yaitu arisan ibu-ibu di kampung, kelompok belajar bersama anak-anak, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu organisasi berdasarkan tujuan. Organisasi berdasarkan tujuan ini dibedakan menjadi dua, yaitu organisasi niaga atau profit organization dan juga organisasi sosial atau juga disebut dengan non-profit organization. Mari kita bahas satu persatu dan juga saya akan memberikan contohnya. Yang pertama yaitu organisasi niaga. Jenis organisasi ini memiliki tujuan utama untuk mencari keuntungan. Dengan kata lain, suatu proses kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama, yakni untuk menghasilkan laba atau keuntungan. Jangka waktu kegiatan operasional suatu organisasi atau perusahaan dapat diketahui melalui anggaran dasar yang telah dibuatnya. Adapun macam-macam organisasi niaga ini yaitu perseroan terbatas atau PT, perseroan komanditer atau CV, firma, koperasi, joint ventura, trust, kontel, dan juga holding company. Adapun jenis yang kedua yaitu organisasi sosial atau non-profit organization. Berbeda dengan organisasi niaga, tujuan dari organisasi ini bukanlah untuk mencari laba, melainkan untuk mewujudkan perubahan pada individu maupun komunitas. Biasanya, organisasi ini dibentuk oleh masyarakat melalui jalur keagamaan, profesi, kepemudaan, kemahasiswaan, dan juga kepartaian dan kekaryaan. Adapun contoh dari macam-macam organisasi sosial yaitu yang pertama, lembaga swadaya masyarakat, yang kedua, panti asuhan, yang ketiga, Karang Taruna, yang keempat, yayasan, yang kelima, ikatan keagamaan, dan yang keenam yaitu lembaga perkumpulan atau asosiasi. Yang keempat yaitu ada organisasi berdasarkan luas wilayah. Dalam jenis ini, organisasi dapat dibedakan menjadi 4, yaitu organisasi daerah, organisasi nasional, organisasi regional, dan juga organisasi internasional. A. Organisasi daerah. Organisasi daerah adalah organisasi yang luas wilayahnya meliputi suatu wilayah atau daerah tertentu. Di Indonesia, misalnya, luas wilayah dibagi menjadi desa, kecamatan, kota administratif, kabupaten, kota, dan juga provinsi. Yang B yaitu organisasi nasional. Organisasi ini luas wilayahnya meliputi seluruh wilayah yang ada dalam suatu negara. Misalnya pemerintah pusat, organisasi kepartaian dan kekaryaan, organisasi-organisasi yang dibentuk oleh pemerintah, organisasi kepemudaan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ada organisasi regional. Organisasi regional ini merupakan organisasi yang luas wilayahnya meliputi beberapa negara tertentu saja. Organisasi regional juga dapat diartikan sebagai suatu perkumpulan yang didasari oleh persamaan karakteristik wilayah untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga, suatu negara sangat penting untuk melakukan hubungan dengan diplomasi dan juga politik luar negeri yang bebas aktif sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Salah satu contoh organisasi regional yaitu seperti ASEAN. 4 yaitu organisasi internasional. Organisasi ini merupakan organisasi yang anggotanya terdiri dari beberapa negara di dunia. Organisasi ini dibedakan menjadi 2, yaitu organisasi pemerintah internasional dan juga organisasi internasional non-pemerintah. Organisasi internasional terlahir karena tuntutan dalam hubungan internasional. Salah satu contoh organisasi internasional yaitu PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, setelah mempelajari materi macam-macam organisasi, kita lanjut ke pokok pembahasan yang terakhir yaitu studi kasus. Adapun studi kasus yang saya ambil adalah di suatu desa terdapat 4 RT yang masing-masing memiliki organisasi kemasyarakatan yaitu Karang Taruna. Namun, antar organisasi tersebut tidak ingin bersatu karena ego masing-masing pemudanya. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada persatuan yang harmonis antar organisasi di desa tersebut. Adapun upaya penyelesaiannya yaitu
mengadakan pertemuan antara kepala dusun dan seluruh pemuda dalam organisasi di desa tersebut untuk melakukan mediasi atau penyatuan organisasi Karang Taruna melalui pihak ketiga. Diharapkannya dengan adanya mediasi ini, Karang Taruna bisa bersatu dan dapat membangkitkan persatuan dan kesatuan antar organisasi tersebut untuk menjalin hubungan kerjasama satu sama lain. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.